untuk lahan nih Pak. Hmm. Dari sini ke depan kira-kira berapa? Lahan Ya. dari situ. Ya. Ke depan berapa meter ini? Ini 6 meter ya. 4 kali 6. 4 kali 6 ke sana 6 600. 600 ini masih 100 700. 700-an lah. Kalau memang mau kan di sudut-sudut dinding situ enggak apa-apa. Di samping itu. Cuman enggak lah kalau baunya sampai ke dalam juga enggak lah. 600 ini ke depan masih 6 kan? Ya, 6 meter berarti sekitar 600. Berarti enak diakali nanti lantainya tingkatnya itu tingkat 5. Agak pendek ke bawah nggak apa-apa. Cuman di semen bawah. Di semen, di sini jangan bolong. Sirkulasinya dipikirkan. Jangan sampai sirkulasinya nggak sesuai. Nanti ya kalau orang kantoran bilang kalau MOU-nya nggak sesuai nanti gimana kelanjutannya kan gitu. Sayang buang duit baik kan. Iya, modal lah lumayan besar, ujung-ujungnya nanggung kerugian kita. Nah, itu repotnya itu. Pakai seng kan di anu kayu di belakang, kayu-kayu bulat kan masih banyak enggak ke sana-sana. Ah, itu cari-cari manfaatkan kan. Memang kalau kita mau maksimal hasilnya maksimal. Oh iya belum saya masuki ke grup ya. Lupa saya. Lupa saya. Tapi termasuknya ini loh, tangannya bagus loh ini. Kemarin kan bawa berapa? 64. Waktu DOG kan. Nah, sekarang hidup kan sekitar 60. Nah, termasuknya bagus lah. Bagus. Iya, tangannya jalan. Berarti tangannya dingin kalau untuk ternak kan. Biasanya ada pernah itu kemarin orang kita China kan. Ngambil 100, mati semuanya mas. Nah, sudah kataku. Itulah kalau saya ngomong kupingnya tidak didengar kan. Itu sebenarnya kemarin mati bukan apa-apa Pak ya. Itu mati lampu Pak. Mati lampu ya. Lampunya mati. Mati lampu, lampunya mati padahal baru. Padahal baru tuh. Terus dia kedinginan numpuk-numpuk gitu ya. Pagi-pagi nah ketin dia. Iyalah kayak gitu. Yang paling kecil pastinya kalah dia. Ya, makanya seringkali saya bilang kalau yang namanya DOG itu ngisinya jangan banyak-banyak. Khawatirnya kayak gitu, lampunya mati dia bertumpuk. Kalau masih DOG itu enaknya diisi dikit-dikit atau disekat dikit-dikit 50 gitu. Jadi kalau dia mati lampu dia cuman apa ya himpit-himpitan weh. Dia adu body weh gitu. Cuman kalau terlalu banyak numpuk kayak gunung. Nah, terus yang di bawah tuh pasti mati. Kalau kemarin orang kita Cina itu sudah saya kasih tahu, waktu baru awal-awal air minumnya kayak gini, dikasih batu kerikil, ndak nyemplung kalau situ basah kalau mati. Nah, kata bukan. Itulah. Kalau di waktu di kandang mah saya kasih tahu ya yo manggut we kan. Setelah DOG dibawa, besoknya nelpon dia mas mati semuanya. Jadi ampun lah pokoknya. Ini kayak si siapa ya? Sulaiman, orang kita Bugis di dekat SMP 9 situ. Ya kayak gitu juga. Awalnya dari dikit, nah, sekarang nih dia bisa buat mesin penetasan kan. Mesin penetasan tuh cuman dikit. Muat 300 cuman. Cuman dia rajin pesen telur tuh nambah terus kayak gitu dia tuh. Bahkan malah terkadang ada yang pesen bibit di ini dijualnya gitu. Kayak gini kan dia modal awal kan kayak gini misalkan kita punya 70 ini ada orang nyari. Nah, laju dijualnya. Bisa lah untuk tambahan kan ya asal kalinya sesuai. Nah, ini kan misalkan 12.000 gitu. Nah, untuk putaran lagi, beli DOK-nya lagi, beli ininya lagi. Jadi jalan gitu. Ada di kebun 9 Pak ya? Ada si Sulaiman, orang kita Bugis tuh. Ada di situ. Jambah bolongnya ada juga Pak. Banyak. Nah, ini minumnya nih enak dikasih ini loh. Di sini nih dikasih papan. Kasih papan lurusan terus ini diganjel sedikit di sini kan. Ganjel sedikit ini papan nih ke sana.
kalau ini ditembusin, ini diganti maunya. Ini kan ada kawat yang lebar-lebar tuh, Iya. yang besar tuh. Nah, ini diganti kawat yang besar tuh batas ini, Pak, ya kan. Nah, terus ini air minumnya nih, ini dipindah ke sini. Kasih papan, we, ini. Kasih papan ke sini. Nah, tumpangin di situ, aman lah dia. Atau di sini ditambah lagi kan kayu, nambah daging lagi kayu, terus tumpangi papan ke sini. Dah, kayak kayak yang punya saya di rumah. Jadi posisi air minum ini nanti begini. Nah, posisi air minum nanti sejajar dia. Cuman kawatnya itu kita ganti kawat yang besar. Nah, jadi dia langsung gitu. Nggak ketinggian ya, Pak? Enggak. Tapi kalau bisa sih kawatnya masangnya dari dalam ya. Kawat ini yang besar-besar nih lubangnya, ini dari dalam sana, dari sini. Nah, dari sini, terus ini ada papan yang ke sini. Dah, bisa mepet ke sana. Jadi si puyuh ini kalau mau minum nggak terhalang dengan ini, nggak terhalang dengan kayu. Kawatnya dari dalam gitu. Kalau kawat dari dalam aman dia. Dia langsung numbur ke kawat. Kalau kayak gini dia numbur kayu dulu. Dan juga nanti nggak tahannya di kayu, kena basah terus dia. Lama-lama lembut dia. Berarti kayu ini dilepas aja. Yang ini. Enggak. Yang mana? Yang kayu yang ini. Enggak dilepas. Ininya kawatnya pindah masangnya dari dalam gitu. Maksudnya dari dalam sini. Nah, begitu dari dalam kan kawatnya kan kawat besar nih. Nah, ini numpang ke sini kayu nih. Nah, numpang ke sana. Ini diganjal sini. Dah, air minum numpang di sini. Sudahlah, selesai urusan kan. Atau kayak gini, nambah daging di sini. Tambahi kayu reng lagi plek. Nah, dah, tumpangin. Paku situ nunggit lah itu. Kumbang kado isinya nggak jadi masalah, Pak? Kalau lah terbiasa terkejut tak apa-apa burung itu. Tinggal kadang-kadang gini loh, nyikapi burung puyuh itu kan tergantung kebiasaannya kita. Kalau kebiasaan kita itu dari kecil itu sering ada dentuman, sering ada sering ada bunyi-bunyi yang keras dengan lingkungan, maka dia akan terbiasa hal yang seperti itu. Lain beli kalau umur segini. Lain beli kalau umur sudah PST kayak gini, puyuh siap telur. Dari sana perlakuannya misal dari kandang saya sepi kan, begitu ke sini rame terus, maka dia akan terkejut. Makanya sering saya bilang dengan kawan-kawan dimanapun kalau memang mau beli puyuh tuh jangan PST lah. Kalau PST itu puyuh siap telur tuh dia mudah stres karena dia nggak terbiasa dari kecil dengan lingkungan yang ada. Kalau kita DOK mau hujan badai kayak manapun biasanya kita di lingkungan, nggak ada masalah. Sudah terbiasa. Maka ini biarpun kita gedor karena kita sudah dari kecil. Kan Cina dia. Sekarang kita di sini. Mau kita teriak mekik ngobrol kayak mana kan dia kan enjoy ya kan. Nah itu. Makanya puyuh yang mudah stres itu biasanya mereka itu belinya PST. Itu mudah stres. Kalau lah mudah stres ya sudah. Bingung gitu. Mau ngatasinya bingung. Ini termasuknya bagus, ini bulunya bersih, rapi, kan. Bagus ini. Tinggal nunggu kapan bertelur. Nah itu kan. Nah sekarang gini, saya yakin kalau misalkan balik-balik lagi tergantung ke dompet ya. Kalau mau beli BPS sekalian dimodali, ini pakan ditumpai penuh-penuh terus di sini. Mungkin ini 30 hari ya. 30 hari, sekitar 10 harian lagi saya rasa bertelur. Tapi kalau masih seperti ini terus, masih agak lumayan lama gitu. Pakai BPS, pakan full. Syukur nanti kalau diisi sini pakan full, ini sih saran saya ditutup ya. Tutup sana. Takutnya nanti ada lalat ke situ, berak ke situ. Jadinya nanti iya. Jadi kotoran dia. Per kilonya berapa tuh, Pak? BPS itu per kilonya berapa ya? Kalau beli di Chandra sih, di tempat biasa langganan kita para kawan-kawan peternak itu, kalau dia di atas 10 kilo, itu dihitungnya harga per karung itu. Kalau di atas 10 kilo. Tadi itu kawan beli kemarin juga saya beli 525 dibagi 50.
10.500. Paling Di atas 10 kilo. ya, kalau di bawah itu paling-paling 11 atau 11,5. Paling itu. Cuman memang kalau pakai pakan itu tidak mengecewakan. Beda. Memang beda memang. Nampak beda. Puyuh itu cepat gemuk. 10 hari dihajar itu, nah saya rasa mendekati lah. Nah, nanti tanda-tandanya, ciri-cirinya dia kalau mau bertelur, itu di belakang tadi, di lubang duburnya tuh, itu sudah terbuka. Dan badan puyuh tuh begitu kita pegang, berisi, gemuk gitu loh. Kalau ini belum. Makanya saya pengen nengok nih, macam mana ceritanya nih, ada kesalahan apa tidak gitu nah. Kakek melihara jauh-jauh hari sampai 2 bulan tidak bertelur nih, apa ceritanya kan gitu. Makanya saya kejar ke sini kan, sekalian main gitu. Kalau sore juga saya nggak ada kegiatan. Kalau besok saya jadwalnya full. Pagi saya ngantar telur ke Sibulga. Sibulga? Medan. Medan. Lewat Terapi mungkin ke Simpang Rimbo. Itu dari situ nanti ke Dinas Koperasi Provinsi, ada urusan di situ kan. Berapa hari tuh, Pak? Terapi, Pak. Sehari semalam tuh nyampe. Sering saya ke Medan, Kisaran, ke kota Kisaran, ke Sibulga baru ini, terus ke Padang Sidampuan, nah itu sampai ke situ. Sembari besok nih kalau nggak salah ke Aceh juga tuh, serempaan ke Aceh, telurnya sampai ke ujung pokoknya. Itu cukup tuh Pak, telur mas segitu Pak? Cukup, Cukup Pak ya? cukup. Kadang-kadang kan kawan pemesan ini kan kalau untuk yang indukan kan dia paling pesen 200, 300 gitu. Ini setelah Sibulga nampaknya ke Palembang. Kadang-kadang saya mau ngisi telur saya mau ngisi mesin saya, sampai kebingungan saya.